Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam sesi yang kedua. Ya, sebelum kita melanjutkan sesi yang kedua ini, kami mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk bersama-sama melambungkan puji-pujian kita ke hadirat Tuhan. Mari saat ini kita nyanyikan bersama, nyanyi Glory. Tuhan senantiasa berlimpah atas kita. Maka mari pada saat ini kita mau semakin memuji Dia. Kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeraranku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeraranku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita bersorak-sorai memuji Tuhan, marilah saat ini kita kembali masuk dalam keheningan hati kita. Mari kita buka hati kita untuk kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Kita nyanyikan bersama Roh Kudus. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamalah hatiku.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau sahabat setia kami. Pada sore hari ini ya Allah Roh Kudus, kami mau menyerahkan diri kami di dalam sesi yang kedua ini. Saat ini kami mohon Engkau melingkupi kami dengan kehadiran-Mu yang penuh kasih, sehingga kami pun boleh semakin berkembang di dalam kasih akan Tuhan, juga kasih kepada sesama kami. Dan saat ini kami pun juga mau menyerahkan Suster Cecilia yang akan memberikan pengarahan ini kepada kami. Biarlah Engkau pun mengurapi beliau dengan kuasa-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami saat ini mau menyerahkan diri kami di dalam karya-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Roh Kudus, penuhilah hatiku. Roh Kudus, penuhi hatiku. Roh Kudus, jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, jaga hidupku. Roh Kudus, urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat petang, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali bersama kami di Pertapaan Karmel Ngadireso Malang. Dalam retret Buah-Buah Roh Kudus, di sesi yang kedua, berjudul Kasih dan Kesabaran. Ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Suster Cecilia. Saudara-saudara, setiap kita dipanggil untuk menjadi kudus.
Panggilan kekudusan itu bukan hanya milik para uskup, imam, biarawan, biarawati saja, tetapi untuk setiap kita. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menuju kekudusan. Jadi, setiap orang Kristen harus berkembang dalam kekudusan ini yang sebenarnya bukan lain adalah kesempurnaan cinta kasih. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Kata Santo Gregorius Nyssa, kesempurnaan itu bagaikan orang naik turun bukit dan baru berhenti ketika nafas berhenti. Jadi dalam hidup rohani, tidak maju berarti mundur. Anda tentu masih ingat bukan? Ketika Anda mengikuti retret awal, ada perkataan yang mengatakan atau menyentuh tentang buah-buah Roh Kudus. Anda masih ingat? Dalam judul apa saja pengarahannya? Oh iya betul, hidup baru dalam Roh Kudus. Kemudian setelah pencurahan Roh Kudus dan juga pertumbuhan. Anda tentunya ingat waktu kita bicara tentang pertumbuhan. Kita mendengar Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa ada di dalam aku dan aku ada dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yesus adalah pemilik kebun anggur. Setiap waktu dia memandang kebun anggurnya. Dia siangi, dia pelihara supaya berbuah banyak. Seperti ini. Demikian juga kita diharapkan untuk berbuah. Kalau pohon berbuah banyak, buahnya siapa yang makan? Pohonnya? Atau orang lain? Ya, pohon tidak pernah bisa memakan buahnya sendiri. Tetapi burung-burung, orang lain bisa untuk memakannya. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita baca Galatia 5, 22 sampai 23. Bawa kitab suci ya. Sudah dapat? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pada malam hari ini, kita akan berbicara mengenai kasih dan kesabaran. Kasih adalah buah roh yang paling utama. Bertumbuh dalam kasih tidak mudah, sulit. Dan kasih itu sesuatu yang hidup, keluar dari diri. Namun Tuhan kita Yesus sudah mengajarkan kita atau memberikan teladan kepada kita. Salib Kristus adalah surat cinta bagi kita, kata Santa Katarina dari Siena. Anda perhatikan salib ini? Mana kertasnya? Kertasnya adalah tubuhnya. Mana tintanya? Tintanya adalah darahnya yang mengucur bagi kita. Dan penanya adalah kayu salib itu sendiri. Yesus mencintai kita. Dia memberikan diri dan hidupnya untuk kita. Kasih inilah yang disebut dengan kasih agape.
Kasih agape itu bukan kasih eros antara perempuan dan laki-laki yang berkata, I love you and you love me. Bukan. Kasih agape bukan perasaan saja, tetapi kemauan dan kehendak. Misalnya, Anda pernah dicaci maki? Anda pernah difitnah? Anda pernah ditinggalkan, ditolak? Mungkin dalam diri ingin mengatakan, akan kubalas nih, kubalas. Tetapi kita pengikut Kristus bukan? Yesus tidak mengajarkan kita untuk membalasnya, tetapi memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau di rumah Anda saat ini ada yang menderita sakit, ataupun juga sedang mengalami kesedihan, atau Anda sendiri yang baru mengalami rasa sakit hati, mari saat ini kita mau mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada mereka semuanya. Tidak enak ya, tapi kita belajar dari Yesus. Kita mau meminta hatinya yang luas, agar kita belajar mencintai bersama Dia. Yesus mengajak kita untuk mencintai sesama. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Mari kita baca bersama 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita diajak untuk mengasihi sesama kita. Mungkin Anda sedang jengkel ya, dengan salah satu anggota keluarga Anda, atau mungkin dengan rekan kerja, atau dengan siapa saja. Tapi ternyata dikatakan bahwa ketika kita mengatakan aku mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita yang terlihat. Santo Agustinus berkata, tanpa kasih kepada sesama, tidak ada kasih kepada Kristus. Dan Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Ingat di mana ayatnya? Ya betul, Yohanes 13. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah panggilan dasar kita, dan kita juga belajar dari misalnya orang Samaria itu. Anda masih ingat ya di dalam Lukas, bagaimana ketika orang turun dari Yerusalem kemudian dia dirampok, sudah itu dipukuli, setengah mati, kita bayangkan di jalan tuh. Nah kemudian lewatlah seorang imam. Dia melihat dari seberang jalan saja. Dan tidak menolongnya. Berlalu begitu saja. Kemudian tidak lama kemudian lewat lagi pemungut cukai. Yang dilakukan juga sama bukan? Dia hanya lewat saja. Tapi orang Samaria itu, dia mendekati, membalut luka-lukanya. Kemudian dia menaikkan orang ini di atas keledainya. Dan tentu saja, pasti dia yang menarik keledainya bukan? Dibawa ke penginapan. Sampai di penginapan, dia masih memberi uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dia katakan, belikan kebutuhannya, nanti kalau kurang, waktu dia kembali,
ditambahkan lagi. Itulah kasih. Santo Paulus kepada jemaat di Korintus pada suratnya yang pertama berkata tentang kasih. Kalian tentu pernah mendengarnya, bukan? Kita mau lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi kita akan lebih membaca di ayat 4 sampai dengan 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar. Artinya apa? Ada pengharapan. Percaya dengan sabar menanggung segala penderitaan. Anda mungkin ingat ceritanya Santa Litwina, seorang gadis cantik di Belanda, lalu merasa terganggu dengan kecantikannya, dan suatu hari ketika dia bermain ski, dia tergulung oleh salju itu. Dan sangat disayangkan, tak ada seorang pun yang dapat mengobatinya. Akhirnya ia terbaring di atas tempat tidur bertahun-tahun lamanya. Karena kekuatan kasih dari pastor parokinya, dia diteguhkan untuk mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan konon ceritanya, kamarnya itu api terang benderang. Dan dia hidup hanya dengan hosti kudus saja. Kasih itu sabar, tidak membalas dendam. Wah, kita sering cenderung untuk balas dendam, bukan? Paling senang kalau melihat orang yang telah melukai kita atau menyakiti kita mengalami sesuatu dan kita akan berseru, wah rasain lu. Kapok, kapok, kapok. Tetapi ketika kita memiliki kesabaran dari Tuhan, kita diajak untuk tidak membalas dendam. Kasih itu lemah lembut dan murah hati di dalam kesabaran. Nanti saya akan memperdalam lagi ya bersama dengan Anda tentang kesabaran itu. Kasih itu murah hati. Seperti Allah yang murah hati. Memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Kita diajak untuk mulai memperhatikan. Apalagi di masa yang sulit ini. Mungkin kita mempunyai kelebihan. Kita bisa berikan ke orang lain. Ataupun juga ada yang sakit, kita bisa ikut mendoakannya. Atau ada yang mengalami kedukaan, kita bisa untuk menguatkannya. Karena kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Artinya tidak bersaksi secara negatif terhadap keberhasilan sesama. Kita diajak untuk turut bahagia dan bersuka cita atas keberhasilan sesama. Coba kita ingat, pernahkah kita mengucapkan profisiat, selamat kepada saudara, teman, suami atau istri saya? Atau sebaliknya, malah mengatakan hal-hal yang tidak baik. Wah, kalau begitu kita jatuh dalam cemburu, iri hati. Kasih tidak memegahkan diri. Tidak suka pamer keberhasilannya. Tidak juga menuntut pujian dan penghargaan. Kita lihat misalnya Mother Teresa. Dia kan diberikan Nobel, bukan? Tapi dia tidak mencari pujian.
Tetapi dia mengatakan, praise the Lord, puji Tuhan Yesus. Kita juga diajarkan untuk mengucapkan syukur ketika dipuji oleh orang lain. Misalnya Anda dikatakan, wah suaramu bagus ya. Puji Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan Anda katakan, enggak, jelek kok jelek. Nanti kalau dibilang, emang jelek suaramu, marah. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Sadar bahwa dirinya adalah bait Allah. Jadi kita diajak untuk berlaku sopan terhadap sesama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Coba kita renungkan sepanjang pagi hari ini hingga malam ini, apa yang sudah kita lakukan? Apakah aku memuji Tuhan melalui tubuhku ini? Atau aku tidak berkembang di dalam kasih itu? Aku berlaku tidak sopan. Aku mencaci maki orang lain. Aku mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang kurang pantas. Atau bahkan aku menodai tubuhku sendiri. Mungkin dengan nonton pornografi, atau melakukan kepuasan diri sendiri, atau lirik-lirik orang lain, lalu mulai main-main dengan orang lain yang bukan suaminya, yang bukan istrinya. Saat ini kita diajak untuk kembali menyadari panggilan kasih Tuhan kepada kita. Kasih juga tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois. Tadi awal saya sudah mengatakan kasih itu hidup, keluar dari diri sendiri. Tapi kalau kita mencari keuntungan diri sendiri, berarti egois. Semua untukku, nggak ada untuk orang lain. Semua ingin kita miliki, semua berpusat pada diri sendiri. Kita akan cenderung menjadi orang yang membela diri sendiri, yang mencari kepuasan diri sendiri, dan tidak ingat kepada yang lainnya. Kasih tidak pemarah, jadi tidak mudah marah, tidak kasar atau sembrono, juga tidak langsung menghakimi sesama. Mungkin kita perlu ya memulai hidup yang baru dengan cara berdialog, jangan sedikit-sedikit langsung menghakimi. Kita perlu tanya, kenapa, ada apa, dan bagaimana. Juga jangan mudah tersinggung. Kalau di rumah penuh dengan orang-orang tersinggung, wah bisa dibayangkan bagaimana keadaan rumahku ini. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita tidak memikirkan yang jahat, juga tidak gosip. Tetapi sebaiknya kita mendoakan orang lain itu. Apalagi kalau kita melihat saudara-saudari kita jatuh, pasangan kita jatuh, anak kita jatuh. Kita doakan agar kasih Tuhan memenuhi hati mereka dan membawa kepada kebaikan yang baru. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saudara, kasih hanya bersuka cita di mana ada kebenaran. Apakah sepanjang waktu ini kita berani untuk hidup benar di hadapannya? Atau sebaliknya, karena berbagai macam hal, kita dipenuhi oleh ketakutan untuk hidup benar di hadapannya. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita tidak berbicara yang buruk tentang orang lain.
Kita percaya segala sesuatu berarti kita percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini keadaan kita kurang menyenangkan, tidak nyaman. Namun ketika kita bertumbuh di dalam kasih, ketakutan itu pun menjadi sirna. Bagaikan mentari yang muncul setelah hujan deras, melepaskan segala kegelapan yang ada. Juga dengan kasih, kita sabar menanggung segala sesuatu. Karena itu mari saat ini kita lebih memperdalam tentang kesabaran. Kesabaran itu adalah kebajikan yang supernatural atau adikodrati, yang tidak bisa dipikirkan dengan otak kita yang kecil. Kebajikan yang memampukan kita menanggung penderitaan-penderitaan, baik fisik maupun moral, dengan ketenangan hati demi cinta kepada Allah dan dalam persatuan dengannya. Contoh, misalnya Santo Stefanus Martir, ketika diolok-olok, bahkan kemudian ditimpukin dengan batu sampai dia meninggal dunia. Sebelumnya dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Juga kemudian kita lihat Santa Teresia Lisieux. Pada zaman itu, sakit tuberkulosis belum ada obatnya. Kalau sekarang sih ada ya pengobatan 6 bulan sampai 2 tahun, pasti orangnya sembuh. Pada zaman itu tidak ada, dan dia tinggal di 4 musim. Bisa Anda bayangkan ketika musim dingin, bagaimana sakitnya. Tapi dia mengambil kesempatan ini untuk mempersembahkannya demi cinta kepada Tuhan. Juga bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kita juga diajak untuk belajar sabar. Kesabaran membentuk jiwa bertekun dalam perjuangan dan akan berusaha selama Allah belum berkenan membebaskan dia dari kelemahan-kelemahannya. Jadi, dengan kesabaran ini, orang menjadi kuat di dalam dia. Orang mau untuk berusaha. Kita lihat misalnya Jeanne d'Arc. Dia mendapat rahmat dari Tuhan menjadi seorang pejuang wanita untuk menyelamatkan negerinya. Saat ini dia juga sebagai pelindung Prancis. Dia tetap bertekun sekalipun gagal. Dia maju terus bersama Tuhan. Sampai-sampai akhirnya dia difitnah ya. Dan kemudian akhirnya dia meninggal, dibakar, digantung di kayu begitu. Dengan seperti ini, lalu api membakar dia. Tapi hatinya tetap penuh dengan cinta yang berkobar-kobar kepada Allah. Jiwa yang bertekun dalam perjuangan akan berusaha selama Allah belum berkenan membebaskan dia dari kelemahan-kelemahannya. Contoh, saya orang sombong. Selama belum menjadi rendah hati, banyak mengalami pemurnian-pemurnian untuk menjadi rendah hati. Tentu saja rasanya tidak enak, sakit. Tapi ada kemauan juga untuk berubah, untuk bertumbuh, untuk bertekun. Dan Tuhan memberikan rahmat-Nya agar kita bersabar. Jadi, dalam kesabaran ini, jiwa tidak pasif, tetapi mau memberi silih atas dosa-dosa dan mau menerima kerajaan Allah. Kita lihat juga misalnya Martha Ruben. Dia kan juga menderita sakit lama ya, tidur aja di tempat tidur. Dan hidupnya juga dari hostis saja. Tapi Allah berkarya melalui dirinya.
Juga kalau kita lihat Beato Carlo Acutis dari Assisi yang baru dibeatifikasi, kan dia sakit leukemia ya. Dengar nggak beritanya? Dia sakit leukemia. Bahkan ada dikatakan, mau jadi kudus nggak usah tunggu tua. Masih muda juga bisa. Umurnya 15 tahun. Sudah jadi kudus. Dia membuat website kan tentang ekaristi dan berbagai macam. Dan dia menderita leukemia dan dia tidak mengeluh. Jadi ketika kita mendapat kebajikan kesabaran ini atau buah kesabaran ini, kita diberi kekuatan. Jiwa tidak pasif, tapi kita mau menerima semuanya untuk memberi silih atas dosa-dosa kita sendiri. Dan mau menerima kerajaan Allah, yaitu Yesus sendiri. Yesus yang menderita. Jiwa dapat menerima hal ini karena digerakkan oleh cinta. Maka kalau kita bisa gambarkan cinta itu seperti sumber air ya, mata air. Di sini nih ada tuh mata air. Jadi kalau kami pergi jalan-jalan hari Rabu pertama, selama COVID enggak sih, selama COVID kami di rumah aja. Nah itu ada pakai saluran air, jadi dia mengalir terus pancurannya itu, tidak pernah berhenti. Demikian juga cinta itu mengalir keluar terus. Jadi kalau kita hidup di dalam kesabaran, kekuatan kesabaran ini dikarenakan cinta. Orang tidak mau berhenti untuk mencintai, keluar dari dirinya. Jadi seolah-olah sangat kuat. Ya. Coba kita lihat kesabaran dalam hidup sehari-hari kita, bagaimana? Apakah Anda dan saya termasuk orang yang sabar? Dalam sehari terjadi peristiwa apa saja? Nggak usah renungkan kemarin atau kemarin yang lalu. Tetapi hari ini saja, sejak pagi hingga malam ini. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Ketika suami meminta tolong, apakah ditolong? Atau kalau bertengkar, pada nulis surat? Pernah tuh ada kejadian, suami istri musuhan, bertengkar, lalu suaminya pulang, tulis surat, "Ma, jangan lupa ya, aku mau ada rapat. Tolong bangunkan aku jam 3, karena rapatnya jam 5. Kan membutuhkan waktu yang panjang untuk perjalanan." Lalu mamanya menjawab, "Oke Pak, selamat tidur yang nyenyak, dan jangan lupa bangun jam 3. Menjelang jam 3, istrinya tulis surat ke suaminya, "Papa, bangun, sudah menjelang jam 3. Ingat, rapat jam 5. Lalu dia lihat suaminya belum bangun nih, udah jam 3 lebih 5. Dia tulis surat lagi, "Papa, bangun." Akhirnya ulang-ulang terus menulis. Dan suaminya tidak bangun. Akibatnya apa? Suaminya kan terlambat tuh. Begitu bangun dia proteslah ke istrinya. "Loh, kok saya nggak dibangun-bangunin?" Lalu istrinya mengatakan, "Pak, kamu kan memberi pesan padaku dengan surat. Demikian juga aku sudah membangunkanmu dengan surat. Lihat nih di tempat tidur ini, bukankah penuh dengan tulisanku? Bangun Pak, bangun Pak, bangun Pak." Ya, kita lihat bagaimana ketika kita tidak sabar dalam hidup, ketika tidak mencintai. Juga pernah ada seorang ibu bercerita, ya, ini usia perkawinan mereka 25 tahun, usia perkawinan. Lalu suaminya maupun istrinya dan anak-anak mulai menyediakan sebuah pesta. Apa yang mereka lakukan? Masing-masing membeli hadiah. Istri bersama anaknya pergi tuh ke mall memberikan hadiah untuk suaminya. Udah bagus dikemas sedemikian rupa. Dan kemudian suaminya dia pergi cari ikan yang paling enak. Dan dia buat masakan yang sangat enak buat istrinya nih. Kemudian setelah dimasak,
dibungkus yang rapi. Acara dimulai. Lalu dihidangkan di sana, disepasang hadiahnya. Sekarang acara buka kado. Wah, papa mendapat hadiah dari istri, papa mendapat hadiah dari anak. Demikian juga istri, dapat hadiah dari anak, dapat hadiah dari suami. Tapi apa yang terjadi ketika dia membuka kado dari suaminya, betapa dia terkejut. Karena di dalam basi itu atau pinggan itu isinya kepala ikan. Wah, dia nangis. Kenapa hari yang berbahagia ini dikasih kepala ikan? Lalu kemudian suaminya berkata, kenapa kamu menangis, Ma? Yalah, bagaimana gak bisa dong masa hari yang berbahagia dikasih kepala ikan? Aduh Ma, sorry banget. Karena selama ini aku taunya kamu suka kepala ikan. Tapi kemudian si mama sambil terseduh-seduh mengatakan, sebenarnya aku tidak suka kepala ikan. Tapi karena badannya dan bagian ekornya aku berikan untuk kamu dan anak-anak, maka aku sisanya lah kepala ikan. Bayangkan saudara-saudara, 25 tahun perkawinan tidak tahu kesukaan istrinya. Jangan-jangan kita juga begitu ya. Kita lihat kesabaran dalam hidup sehari-hari yang kita alami saat ini. Ya. Apakah saya sudah belajar dari Yesus Kristus? Karena kesabaran hati itu berisi penuh pengharapan. Apalagi dalam situasi yang seperti ini, kalau kita tidak punya Tuhan, kita tidak percaya pada Yesus, betapa malangnya kita. Berapa kali kita jatuh dalam putus asa? Berapa kali kita ingin bunuh diri? Seolah-olah kehidupan itu milik kita. Bukankah Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita? Jangan sampai akhirnya kita tidak bernyanyi, Yesus, Yesus, puji syukur. Kita diajak untuk bersyukur, tapi yang kita ganti nyanyinya apa? Oh ya nasib, ya nasib, ya nasib, jadi begini. Ya, putus asa. Kita harus berharap pada Tuhan. Tuhan memiliki segala-galanya. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tapi pertanyaannya, adakah saya datang pada Tuhan? Saat ini adakah saya datang pada Tuhan? Atau kita sibuk dengan HP? Berapa jam waktu yang kita luangkan untuk HP? Berapa menit yang kita berikan untuk Tuhan kita? Kalau HP yang lebih banyak, internet yang lebih banyak, ya sudah. Tidak ada kasih dalam hidup kita. Kita tidak bertumbuh di dalam kesabaran. Saat ini Yesus mengajak kita untuk melihat kembali. Mampukah Anda dan saya ikut masuk di dalam perjalanan salibnya? Yesus telah memberikan teladan pada kita. Teladan Yesus dalam penderitaan. Dia diolok-olok, diludahi, dicaci maki. Bahkan digantung di atas salib. Tapi dia tidak terpicu sedikit pun untuk lompat dari salib. Kalau saya ya, karena saya juga bukan orang baik, kalau diolok-olok gitu, pasti saya akan lompat dari salib itu. Dan kemudian saya akan mengolok-olok orang-orang di bawah bah. Yesus tidak. Yesus kuat karena cintanya untuk kita. Bahkan ketika di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat ini saudara-saudara yang terkasih, kita mau belajar dari Yesus. Mungkin banyak pengalaman yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Tapi bersama Yesus kita mau berkata, Bapa, ampunilah mereka.
karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Anda doakan suami Anda doakan istri Anda doakan anak-anak Anda, mertua, menantu, siapapun. Dan satukanlah penderitaan kita dengan Yesus yang tersalib. Maka kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, dan hati kita pun akan berkobar di dalam cintanya. Sehingga kita sabar menanggung segala sesuatu yang sedang kita alami di hari ini, di minggu ini, di bulan ini. Di dalam Yesus ada jalan. Ketika kita tidak mau meluangkan waktu bagi Dia, kita tidak menemukan jalannya. Penderitaan jiwa berkaitan dengan kekudusan. Banyak orang kudus yang kita rayakan, bahkan yang tidak kita kenal, khususnya pada 1 November nanti. Mereka telah berjaya, mereka telah berhasil. Kita pun diajak untuk mencapai kekudusan ini. Sedih ya hari ini, susah ya hari ini. Coba mulai berdoa bersama di dalam keluarga. Jangan sendiri-sendiri, mulai bersama, doa bersama. Bawa kesulitan, penderitaan yang sedang dialami. Dan percayalah, Yesus ada dalam hidup kita. 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita memelihara cinta kepada Allah? Tadi sudah kita bahas ya, untuk bertumbuh kepada cinta kepada Allah dan sesama. Mari kita mulai doa pribadi. 24 jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa menit atau berapa jam yang mau kita berikan padanya? Mata Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Dia memandang kita dengan penuh kasih. Saat ini mari kita mulai ambil komitmen. Saya mau menyediakan waktu. Saya mau berbicara dengan Dia. Saya mau ngambil keputusan untuk mencintai Dia. Untuk diam bersama Dia. Kemudian juga doa bersama. Bisa di dalam keluarga. Atau bersama komunitasnya. Penting doa bersama. Sekarang kan masih bulan Oktober. Anda bisa rosario bersama. Ajak anaknya. Bagaimana anaknya mau mengenal Tuhan? Kalau mama papa tidak pernah mengajak anaknya untuk berdoa. Atau bercerita tentang Tuhan. Kemudian juga baca kitab suci. Ya, surat cinta Allah kepada kita, dibaca kitab sucinya. Masih ingat tempat menyimpan kitab sucinya di mana? Atau sudah hilang? Ya, kita baca kitab suci bersama-sama atau baca secara pribadi untuk saling menguatkan. Sehingga sabda Tuhan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Kemudian juga mencintai komunitas. Mungkin kita bisa melayani bersama-sama, melayani Tuhan dan sesama. Dan kita mau bertumbuh di dalam cintanya. Saudara-saudara yang terkasih, waktu berjalan dengan cepatnya. Saat ini kita akan mengakhiri pertemuan kita. Mari kita doa bersama. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Mari kita siapkan hati, kita ambil sikap untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih
karena Engkau Allah yang penuh kasih dan sabar terhadap kami. Mampukanlah kami belajar daripada-Mu. Saudara-saudara, sadarilah saat ini Anda bersama dengan keluarga ataupun sendiri. Mari kita ciptakan dunia yang penuh kasih dan penuh dengan kesabaran. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Bunda Maria, Santo Yosef, doakanlah kami agar kami dapat bertumbuh di dalam cinta kepada Yesus dan sesama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Stay